Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menjaga semangat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa semangat itu kadang suka hilang timbul ya. Jadi kadang datang semangat gitu teman-teman, kadang lagi hilang ya lemas juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hilang timbulnya rasa semangat, sementara kita tahu sendiri ya bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh dengan semangat yang terus hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sering mengalami semangatnya itu hilang timbul, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman kenapa saya katakan dengan mudah, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu serba mudah, karena untuk sensasi dari setiap gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi rumahan. Kalau seandainya kita paham gitu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa semangat itu atau moodnya itu kadang selalu hilang sendiri gitu teman-teman. Kadang hadir, kadang tidak. Lagi hadir mungkin kita nyaman gitu teman-teman, karena kita sudah bisa pergi kemana-mana. Tetapi kalau misalkan moodnya tidak ada, semangatnya tidak ada, itu kita itu lahirnya itu rasa malas yang sangat besar sekali. Kemudian kalau misalkan rasa malasnya sangat hadir sekali, itu biasanya yang lebih dominan itu lemah, letih, lesu, kemudian serba merasakan sensasi dari berbagai macam gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya selalu ke sana gitu teman-teman. Nah makanya sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu menjaga rasa semangat, menjaga mood kita itu agar tetap hadir gitu teman-teman ya. Karena ketika semangatnya terus hadir gitu teman-teman ya, ya kita selalu merasakan nyaman setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk saya dulu, ketika waktu belum sembuh total itu semangatnya itu suka hilang timbul. Nah itu teman-teman. Nah sekarang itu makanya saya akan uraikan di sini bagaimana cara menjaga semangat kita itu agar tetap ada gitu teman-teman, biar moodnya itu tetap ada gitu teman-teman ya, biar rasa nyamannya itu setiap hari kita rasakan. Nah itu teman-teman. Dan kalau seandainya nyamannya setiap hari dirasakan, ya kita itu bisa mendekati ke kesembuhan total. Nah itu teman-teman ya. Nah tip dari saya itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika rasa malas itu hadir, rasa lemah, letih, lesu itu hadir, biar mood kita itu hadir teman-teman ya,
Hal yang paling pertama sekali dengan cara apa? Dengan cara membayangkan saja, teman-teman. Itu yang pertama kali gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya lagi lemes nih, lagi lemas, lemah, letih, lesu, serba malas gitu, teman-teman ya. Hal yang paling pertama saya lakukan itu adalah dengan cara membayangkan saja gitu, teman-teman ya. Jadi membayangkan ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu, teman-teman ya, ke tempat-tempat yang mengasihkan gitu. Jadi ketika membayangkan tempat-tempat yang menyenangkan atau misalkan tempat-tempat yang membuat kita bahagia, itu timbul rasa semangat gitu, teman-teman. Minimal kita akan semangat untuk bergerak gitu, teman-teman. Itu yang pertama kali. Nah itu, teman-teman. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sering merasa lemes, letih, lesu, kemudian enaknya cuman duduk nyaman, cuman rebahan nyaman gitu, teman-teman ya. Hal yang paling pertama itu cukup membayangkan saja. Nah itu, teman-teman, hindari membayangkan tentang hal-hal negatif, teman-teman, karena ketika kalian membayangkan hal-hal negatif, justru akan lahirnya itu kita itu mudah apa ya? Mudah terlalu berharap-harap terhadap sensasi yang hadir gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya membayang-bayangkannya itu tentang yang tidak nyaman, tetapi berbeda ketika kita membayangkannya itu yang nyaman-nyaman, ya lahirnya itu rasa semangat, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Dan minimal ketika membayangkan yang menyenangkan itu tentang ingatan-ingatan ke penyakit, ingatan-ingatan tentang sensasi, itu teralihkan, teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kambuhnya itu lebih dominan karena kitanya teringat dengan yang namanya sensasi, dengan yang namanya tentang penyakit. Nah itu, teman-teman ya. Nah makanya mulailah dari sekarang, ketika kalian ada rasa malas untuk bergerak ini itu, kemudian selalu teringat dengan penyakit dan teringat dengan sensasi, minimal kalian cobalah untuk membayangkan tentang hal-hal yang menyenangkan, teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya selalu membayangkan tentang tempat-tempat yang menyenangkan, kayak macam tempat-tempat kayak seperti ini ya. Kebetulan sekarang itu saya ada di Saung Batu Poyan. Nah itu, teman-teman, jadi ketika membayangkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang indah, teman-teman ya, ada rasa semangat yang hadir, kemudian ingin melakukan, minimal kita berdiri gitu, teman-teman, berdiri untuk berkunjung ke tempat yang menyenangkan itu. Nah itu, teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk mengingat kembali ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi ketika belum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu bahagia ya. Kita bahagia, kita senang-senang setiap harinya gitu, teman-teman. Jalan kemana itu tidak terbatas gitu, teman-teman ya. Jadi diingatannya itu kita senang-senang, tertawa, bahagia. Nah itu, teman-teman ya. Berbeda ketika kita mengingat saat ini, saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, banyak sekali yang kita rasakan gitu, teman-teman ya. Yang akhirnya itu datangnya itu, hadirnya itu, kita itu menjadi terpuruk, kemudian meratapi nasib. Nah itu, teman-teman ya. Nah makanya selain membayang-bayang, cobalah untuk mengingat-ingat kejadian dulu saat kalian belum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Waktu dulu itu sangat menyenangkan. Nah itu, teman-teman, dan kemudian ketika kalian mengingat-ingat kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu bisa menimbulkan rasa semangat juga gitu, teman-teman ya. Semangat untuk bangkit dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian setelah mengingat-ingat, kemudian membayang-bayangkan juga, nah kalian itu harus menanamkan dalam pikiran kalian, kemudian ngatakan juga dalam hati kalian bahwa kalian itu butuh bangkit, teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sembuhnya karena kitanya semangat, kitanya mau bangkit sendiri gitu, teman-teman ya. Karena untuk obat dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu, obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian cepat bangkit dari mulai sekarang, itu kalian itu akan lebih cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Berbeda dengan kalian yang masih selalu merasa-rasakan, kemudian kalah dengan sensasi yang hadir, itu durasi atau temponya itu ya kalian akan tambah lama. Nah itu, teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian menanamkan dalam pikiran kalian, kemudian menanamkan juga dalam hati kalian bahwa ini tidak apa-apa, teman-teman ya. Karena memang tidak apa-apa, bangkit dari mulai sekarang, berdiri dari mulai sekarang. Kalian harus bangkit, harus mulai bergerak. Usahakan hati dan pikiran kalian itu menjadi bahagia.
makanya kalian bakalan cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Makanya dari awal video sampai detik ini, sampai video yang di sini ini, saya tidak menggunakan obat apapun, tidak menggunakan herbal apapun. Itu obatnya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu 99% itu dari psikis kita yang terkena gitu teman-teman, dari mindset kita yang salah gitu ya, terlalu merasa-rasakan gitu. Jadi tubuh kita itu semakin sensitif. Karena apa? Karena ada trauma saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan trauma itu menjadi ketakutan buat kita sendiri teman-teman, dan akhirnya ya ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Semuanya serba takut. Padahal kalau seandainya tidak ada trauma, ini kejadian setiap hari itu merupakan hal yang sangat biasa sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk sensasi dari asam lambung itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Sebetulnya seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak ada traumanya, kayak macam begah, kembung, perut panas, dada terasa panas. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya kegiatan kita sehari-hari. Dulu juga kalian pernah merasakannya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi sekarang kalian menjadi bingung tersendiri. Karena apa? Karena kalian tidak berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya, oh ini saya kembung, wajar gitu kan ya, karena mungkin asam lambungnya sedang tidak benar. Dulu kan kalian berpikirnya, wah ini perutnya kembung, mungkin karena masuk angin. Nah itu teman-teman, dulu kalian belum terkena psikisnya. Nah sekarang kalian terkena psikisnya, ada trauma, ada ketakutan yang semakin besar gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada perut kembung, begah, kalian menjadi mengalami ketakutan. Waduh, ada apa lagi nih dengan pencernaan kita. Nah itu teman-teman, makanya semua kejadian dari asam lambung itu sebetulnya adalah kejadian rumahan. Dulu kita pernah mengalaminya, tetapi sekarang itu merupakan hal yang sangat besar karena perasaan kitanya terganggu teman-teman ya. Ada nilai sensitif di sini yang semakin besar gitu teman-teman. Jadi hal sekecil apapun itu terasa besar gitu teman-teman ya. Pemicunya karena kitanya ada trauma. Nah makanya yang lebih harus dibetulkan itu kita traumanya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya traumanya kita tertangani, semua sensasi yang hadir itu kita bisa mudah menanganinya, karena mudah sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, dulu juga kalian mengalami kembung seperti itu teman-teman ya, begah gitu ya. Kalian mudah menanganinya, cukup minum air hangat pelan-pelan, kemudian menghindari cuaca dingin atau suhu dingin, beres. Nah itu teman-teman, tetapi kalau sekarang kalian merasakan kembung, waduh ini kembung pak, kalian menjadi takut sendiri. Nah itu berarti mental kalian yang sedang terkena. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian pertanyaannya dirubah juga gitu ya teman-teman ya, Pak sekarang itu kembungnya kok setiap hari, bahkan ini durasinya udah lama sekali. Untuk kembung, untuk asam lambung itu biasanya lebih dominan dari pemikiran kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita stres, banyak pikiran, itu bisa memicu asam lambungnya tidak normal. Dan kalau seandainya setiap harinya kalian stres, kalian setiap harinya banyak pikiran, asam lambung kalian itu akan tidak normal-normal teman-teman. Dan wajar menurut saya kalau seandainya kembungnya itu berkelanjutan terus. Nah itu teman-teman, karena untuk kembung atau begah itu selain dari pencernaannya yang tidak membaik karena memang dari makanan, bisa juga dipicu dari pemikiran kita yang stres atau banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian ingin menangani kembung begah seperti itu ya, kalian juga selain menjaga pola makannya, kalian juga harus menjaga pola pikirnya. Jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kalian belum menyadari bahwa ini benar-benar gangguan psikis atau mental karena memang ada trauma, kemudian ditambah lagi terlalu banyak berpikir ke ini itu, ke hal-hal yang menakutkan, coba kalian sadari dari mulai sekarang, apakah kalian setiap harinya sekarang itu selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang sensasi. Nah mulai dari sekarang stop, ngapain mikirin tentang penyakit. Tetapi Pak ini penyakitnya itu nggak nyaman setiap harinya. Justru kebalik ya, ada rasa nyaman, ada rasa tidak nyaman setiap hari itu karena kalian terlalu banyak berpikir. Nah itu teman-teman, jadi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu suka kebalik teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu ya. Jadi setiap harinya itu selalu merasakan tidak nyaman, selalu merasakan tidak enak gitu teman-teman ya. Karena jadi pikiran itu ya, badan tidak nyaman jadi pikiran, badan tidak enak jadi pikiran. Padahal lahirnya tidak nyaman, lahirnya tidak enak badan itu ya rata-rata dari pemikiran kita teman-teman. Kita setiap harinya berpikir setiap harinya berpikir tentang penyakit, setiap harinya berpikir tentang sensasi.
Nah itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, dan akhirnya timbal baliknya itu ya kita badannya nggak nyaman, perasaannya juga nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya biar untuk memastikan bahwa kalian itu sebetulnya sehat baik-baik saja, mulai dari sekarang kalian itu harus bangkit teman-teman ya, karena memang harus bangkit ya. Ngapain untuk kalian itu terlalu banyak diam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, itu justru tidak akan membaik teman-teman ya, karena 99% itu kita itu sembuhnya itu karena dengan terlupakan gitu teman-teman. Penyakit, sensasi itu terlupakan teman-teman ya. Nah, makanya untuk melupakan atau mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, bangkitlah dari mulai sekarang, kemudian perbanyak jalan-jalan yang menyenangkan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kalian itu menyenangkan? Nah itu teman-teman, selain menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman, makanya jalan-jalan itu sangat penting sekali. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mau jalan-jalan, alangkah baiknya kalian makan dulu, kemudian penuhi juga minumnya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu paling takut itu ketika jalan-jalan ada sensasi yang lain-lain ya. Pak, saya itu takut kelayangan. Pak, nanti saya itu takut pingsan di tempat sana gitu ya. Nah, untuk memastikan seperti itu teman-teman ya, ketika kalian sudah makan, sudah minum, fix ya, sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Itu janji saya, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Untuk takut serba ini itu justru itu lebih dominan itu dari mental teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadi ketika mental kalian sekarang terkena ya, ruang lingkup itu menjadi terbatas. Nah makanya perluaslah kalian gitu teman-teman ya, gerak kalian itu perluas. Tetapi kalau misalkan ada takut ini itu, paksakan saja, itu tidak berbahaya sama sekali. Sadari saja itu bahwa itu semuanya itu dari mental. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana cara menjaga semangat, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa semangat itu selalu hilang timbul. Tetapi kita tahu sendiri bahwa semangat yang tinggi itu memang sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi untuk semangat itu harus kita bina setiap harinya teman-teman ya. Dan sekarang ketika misalkan sedang lemah, letih, lesu, tidak ada semangat, hal yang paling pertama itu ya harus mencoba membayang-bayangkan ya, membayang-bayangkan yang menyenangkan teman-teman. Karena dengan membayangkan yang menyenangkan itu nanti bisa timbul rasa bahagia, kemudian rasa semangat gitu teman-teman. Dan minimal ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya, teralihkan dengan bayang-bayang yang menyenangkan. Dan ketika membayangkan yang menyenangkan itu minimal juga gitu teman-teman ya, senyum hadir ya, bahagia hadir, tertawa hadir. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kita membayang-bayangkan tentang kematian, kemudian membayang-bayangkan meratapi nasib, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengingat juga tentang keadaan kita yang sebelumnya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, kita itu orangnya superhero, kemudian orangnya yang paling bahagia, yang paling menyenangkan, funky gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian mengingat-ingat ke sana, minimal kalian nanti bisa membandingkan ya. Kemudian ada semangat juga untuk cepat-cepat keluar dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan kemudian mempunyai tekad yang kuat untuk keluar dari lingkaran atau zona gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman. Dan kemudian yang ketiganya, bergeraklah mulai dari sekarang. Hindari terlalu banyak berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, terlalu murung di dalam rumah gitu teman-teman. Hindari duduk-duduk nyaman. Alangkah baiknya mulai dari sekarang kalian bergerak, bangkit dari mulai sekarang, biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ya minimal semoga saja videonya itu hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian sebelum saya akhiri, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali.
Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, bagi teman-teman yang ada di channel Abdurrahman, tolong kunjungi juga channelnya ASEAN Village, karena di ASEAN Village itu sekarang saya akan review tentang tempat-tempat ini ya. Ini tempat-tempat yang saya selalu kunjungi, bahkan sampai detik ini juga saya selalu kunjungi di sini teman-teman ya, karena yang mengelolanya juga teman saya juga. Kemudian ini lokasinya dekat pemancingan, tempat saya mancing teman-teman ya. Nah itu makanya tonton ASEAN Village, nanti kita review tempat ini teman-teman ya. Semoga saja bisa menghibur buat kalian gitu teman-teman, minimal ya menghilangkan ingatan tentang penyakit lah teman-teman ya. Nah itu makanya tolong tonton ASEAN Village, kemudian bantu subscribe juga teman-teman ASEAN Village, karena ASEAN Village itu adalah channel saya juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, semoga saja videonya bisa menemani kalian lah. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.